Halo, selamat datang di Gado-Gado Novela. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Gado-Gado Novela. Dan kalau boleh mohon di subscribe, like, dan share ya, supaya banyak orang tahu tentang channel saya ini dan bisa diterima di masyarakat. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Ini tentang itu apa? Tentang investasi. Kan banyak ini investasi bodong, investasi apa gitu kan. Nah, ini kebetulan teman saya pernah ngalaminnya. Ya itu siapa Mbak Lucy itu kan sudah hafal kan. Oke, jadi ceritanya tuh gini, suatu hari pas mereka lagi duduk-duduk ngobrol gitu, suami istri gitu, maksudnya Mbak Lucy sama suaminya si Doni. Tiba-tiba si Doni bilang gini, "Ma, ini ada investasi bagus, kita ikut ya." Rayunya si Doni sama itu Mbak Lucy kan katanya. Terus kan Mbak Lucy bilang, "Jangan investasi sembarangan." Tidak sembarangan. Sudah dicek, ini benar. Investasinya bagus mah, rayunya Doni lagi gitu kan. Terus Mbak Lucy-nya diem aja. Ya biasalah si Doni terus bujukin tiap hari, dia bilang, "Bener ini mah, investasinya bagus, coba mama cek dulu. Ini yang ikut banyak," bilangnya ya. Itu Om Yanto aja ikut, bilangnya. Terus Mbak Lucy dengar Om Yanto itu kan kebetulan omnya si Doni gitu loh. Orangnya juga biasa bisnis gitu loh. Jadi kayaknya kalau Om Yanto ikut ya berarti investasinya benar, real gitu kan, nggak mungkin bohongan. Terus rupanya si Doni ngeliat Mbak Lucy mulai tertarik kan, dia langsung terus aja dia ngelancarin rayuannya. "Iya ma, coba kalau nggak percaya nanti mama cek and recheck deh ke tempatnya Om Yanto kah, atau gimana, tanya-tanya gitu." Benar, dia bilang, "Iya. Memang ini investasi sama siapa?" "Sama Mbak Sita ma." "Mbak Sita?" "Iya. Jadi ceritanya itu dia itu kan ini pedagang buah mbak itu mah. Terus dia banyak kenal petani gitu. Jadi dia jual buah-buahan dimasukin di pasar-pasar tradisional, sama di minimarket, di supermarket gitu kan, sama di restoran gitu loh, ya pokoknya banyak deh gitu mah. Iya. Nah terus kan namanya dia masukin buah-buahan kayak gitu kan, dia butuh dana banyak mah ya. Terus dia nggak cukup dananya dia, makanya dia ngajakin kita kalau mau. Dia bilang, "Iya gitu." "Iya mah, nanti kita dapat bagian sekian persen." Ya terus ya namanya denger ada fee-nya sekian persen, baru sih lalu tertarik gitu kan. Kebetulan kan suaminya si Mas Doni itu kan belum dapat kerjaan lagi gitu loh ya kan. Jadi begini Mbak Lucy, ya siapa tahu bagus gitu kan, nanti di check and recheck gitu ya kan. Jadi singkat cerita, Mbak Lucy ini udah check and recheck, nanya-nanya sama si Om Yanto itu. Terus si Doni disuruh cek lagi ya kan, gimana benar atau enggak, sedikit tentang Mbak Sita segala macam gitu kan. Si Doni bilang, "Iya bener mah, semuanya udah benar. Dia rumahnya di sini, terus asetnya ini, terus warga di sekitar juga ikut." Dia bilang investasi. Ya udah kan, karena dia tinggal situ, Pak RT, Bu RT segala katanya kenal segala macam kan. Katanya nggak mungkin deh ya orangnya nipu ya kan. Ya udah deh, Mbak Lucy percaya. Terus suatu hari ya ini sudah Mbak Lucy maksudnya ada teman gitu yang datang ke rumah kan, si Ellen gitu loh kan. Ellen sama anaknya main ke rumahnya Mbak Lucy kan. Terus
Pas cerita-cerita si Ellennya nanya, ada bisnisan bagus kak, bilangnya. Aku bu ini loh suamiku, dia bilang, si Mas Tanto, kamu tahu sendiri kan kerjanya cuma berapa sih gajinya, apalagi anakku 2 butuh sekolah, butuh apa gitu, bayar kontrakan rumah, siapa tahu ada bisnis bagus atau apa, ajak-ajak aku, dia bilang. Ya nggak tahu sih, katanya Mbak Lucy ini si Doni sih lagi mau ikut investasi, bilangnya. Cuma sih ya kita sih baru mulai. Aku juga nggak seberapa tahu, tapi sudah aku cek and recheck sih kayaknya oke. Ya kalau kamu mau ikutan nggak apa-apa sih, bilangnya. Kebetulan temannya si Doni, si siapa itu, si Wira juga ikut, bilangnya. Dia kasih titip modal berapa gitu. Iya kamu juga ikut. Iya aku juga ikut, katanya Mbak Lucy. Bahkan orang tuaku juga ikut, dia bilang. Ya udah deh, katanya si Ellen tuh, aku ikut ya, bilangnya. Ya kamu ikut, tapi nanti suamimu gimana? Ya udah nanti aku kasih tahu, dia bilang. Ya udah deh. Akhirnya kan Mbak Lucy terima uang dari si Ellen itu kan, terus dikasihlah uangnya ke Mbak Sita. Jadi ceritanya itu pertama-tama itu kan, setiap terima uang dari si Ellen atau dari orang-orang yang investasi kan lewat Mbak Lucy kasih ke Sita langsung. Ya cuma ada bukti, ya itulah kwitansi kalau sudah serahkan uang sekian juta gitu. Terus nanti kapan dikasih fee-nya atau dibalikin uangnya gitu kan, ya sistem pinjam lah bilangnya kan, katanya si Sita. Katanya Mbak Sita dia pinjamnya cuma untuk muter-muter modal, nggak banyak gitu loh. Ya itu sih ya, kalau penipu memang pintar ngomong semua kan. Nah terus katanya waktu itu kan kondisinya Mbak Lucy itu lagi hamil ya, besar gitu ya kan. Jadi pertama-tama kalau nggak salah 2 bulan ya, awal-awal pokoknya 2 bulan pertama itu lancar dapat fee-nya ya kan, karena Mbak Lucy bolak-balik ke situ ngurusin ya kan. Tapi setelah 2 bulan mulai macet gitu loh. Kebetulan Mbak Lucy juga sudah nggak ngedatangin si Mbak Sita itu bukannya karena apa, karena kan Mbak Lucy hamil besar, terus dia mau melahirkan apa segala gitu kan. Jadi dia nggak sempat ngurusin investasi gitu loh, dia serahkan ke Doni gitu kan. Nggak tahu si Doni ngurusnya gimana gitu kan. Ya itu, nggak taunya malah macet gitu loh investasinya ya kan. Sampai Mbak Lucy itu melahirkan, sampai bayinya umur sebulan apa 2 bulan gitu kan, Mbak Lucy udah nggak enak nih sama temannya si Ellen, sama orang tuanya segala ya kan, sama si Wira juga temannya Doni ya kan, sudah yang kasih investasi kepercayaan. Mereka tanya-tanya mana fee-nya nih, boro-boro ibaratnya fee-nya. Ya pokoknya nanya-nanya si Sita tuh ya itu biasa ditunda-tunda, nanti besok lah, minggu depan lah, lusa lah, apalagi nih gitu kan, bikin capek gitu loh. Malah sebelumnya itu pernah loh Mbak Lucy itu masih dalam keadaan hamil besar, dia kesana ke tempatnya si Sita tuh ngurusin masalah duit itu. Tapi ya itu udah dalam keadaan hamil besar, nungguin di situ. Ya memang ketemu sama Sitanya, tapi duitnya nggak ada. Dia alasan belum dibayar orang lah, belum ini belum itu sih. Sebenarnya Mbak Lucy sudah curiga, tapi gimana, sudah telanjur dia nyetor uang ke Sita itu, kalau nggak salah itu udah ratusan juta deh, nggak tahu berapa aku lupa, kayaknya hampir 200 juta deh uangnya di situ ya kan. Itu uangnya siapa? Itu uangnya Wira, uangnya orang tuanya Mbak Lucy, terus uangnya si Ellen, terus uang tabungannya Mbak Lucy. Malah itu bukan cuma tabungan tapi juga uang perhiasannya Mbak Lucy yang Mbak Lucy gadein di pegadaian gitu loh ya kan. Soalnya kan Mbak Lucy kan lumayan kalau dapat fee-nya bisa untuk biaya melahirkan apa gitu ya kan. Sudah, tapi ya itu ada beritanya suaminya juga si Doni disuruh ngurusin juga, nggak jelas juga, nggak tahu sih ya, apa mungkin karena laki-laki, maksudnya
laki-laki tuh disuruh nagih-nagih itu kayak gitu tuh males kan, nggak tegas kan apa segala kan. Jadi sudah sampai Mbak Lucy itu melahirkan, ya itu Mbak Lucy masih ngejar-ngejar uangnya apa, tapi ya itu namanya orang mau ketipu apa deh. Ternyata ya itu sudah seperti perkiraannya Mbak Lucy. Kalau si Mbak Sita itu sebenarnya penipu, makanya Mbak Lucy itu udah curiga dari awal. Dia sudah suruh si Doni cek and recheck, tapi dasar suaminya nggak tahu itu juga suaminya yang bodoh atau bagaimana juga, atau terlalu tergiur dengan apa fee yang mau didapat mereka kalau misalnya investasi, jadinya dia percaya gitu aja. Padahal kan sudah dibilang cek and recheck dulu, bener nggak si Sita itu tinggal di situ, bener nggak itu aset-asetnya dia, rumah dia maksudnya, mobil dia dan apa segala macam. Suaminya kan bilang iya bener itu punya rumah dia, mobil dia, sekian. Sekalinya setelah ketahuan bahwa si Sita itu nipu, itu bukan rumahnya dia, rumahnya cuma ngontrak. Nah ya kan, sudah itu tuh mobil juga bukan mobil dia, mobilnya masih leasing, jadi bukan milik pribadi ya kan. Ibaratnya kayak gini, kena tipu, kita kan nggak bisa tarik mobil dia untuk jaminan, loh mobilnya lo masih leasing ya kan. Rumah dia kita nggak bisa ambil juga, masih nggak taunya rumahnya orang ya kan. Terus hasil usaha yang dia bilang yang dia akuin punya dia itu, yang apa segala macam itu, nggak taunya masih banyak bohongnya. Pokoknya banyak bohongnya deh gitu loh. Padahal Mbak Lucy udah terlanjur nitip uang di dia banyak gitu loh ya kan. Malah Mbak Lucy itu belum sempat kemakan fee-nya. Karena apa? Karena setiap dapat fee itu Mbak Lucy itu bayarin ke itu dulu, ke siapa, ke Ellen dulu, baru ke Wira, baru ke orang tuanya. Maksudnya Mbak Lucy kan biarlah dia fee-nya terakhir, yang penting uangnya orang-orang itu muter gitu loh, maksudnya dia gitu kan. Tapi apa akibatnya? Ya kayak gini nih, jadinya Mbak Lucy-nya langsung ya itu sudah terpuruk. Makanya benar nih, seperti ini apa katanya Mbak Lucy, inilah awal neraka di dalam hidupnya. Iya, makanya gara-gara utang piutang ini jadinya merembet-rembet banyak. Soalnya bayangin, itu Mbak Lucy demi minjamin apa, maksudnya demi investasi, dia bukan cuma ngambil uang tabungannya, tapi dia juga gadain perhiasan di Pegadaian. Itu jumlahnya juga banyak juga itu, kalau nggak salah belasan juta itu. Nah terus apa, tahu sendiri kan di Pegadaian biarpun bunganya ringan, tapi kalau kita gadainnya di atas 10 juta bunganya juga lumayan kan, bisa berapa juta juga kan. Wah itu sudah yang dialamin sama si ini, siapa nih, Mbak Lucy. Dia sibuk bayarin bunganya berapa juta tiap bulan gitu loh. Terus belum lagi apa itu ibaratnya perhubungan dia gitu loh dengan si siapa, si Ellen, jadi rusak gara-gara ya ini sudah investasi bodong ini. Habis gimana, si Ellennya dia mau ngomel sama si Lucy nggak bisa, karena dia sendiri yang minta, bukan Mbak Lucy yang ngajakin. Tapi biar begitu Mbak Lucy kan gak enak juga, karena kan asal mula si Ellen ikut investasi ini kan karena Mbak Lucy cerita, lalu dia jadi tertarik gitu kan. Makanya Mbak Lucy jadi gak enak, makanya dia sibuk mau nagihin. Cuma ya itu, pertama-tama masih bisa datangin ke rumahnya Sita, itu ditungguin seharian, orang yang gak ada. Ya biasa, penipu itu kan pasti kayak gitu sudah. Terus Mbak Lucy gak bisa pergi karena apa, karena dia sibuk ngurusin bayi dia apa segala macam gitu. Tahu-tahu ujung-ujungnya apa, ujung-ujungnya si Sitanya kabur sudah. Ya karena dia rumah kontrakan sama cuma mobil sewaan, ibaratnya mobil leasing aja kan, dia dengan enaknya aja bisa kabur tanpa nggak perlu bawa semua itu kan. Nah itu sudah, jadi akhirnya ya itu kehilangan jejaknya sih Sita ya kan. Nah terus gimana ya, itu sudah si Sita dengan enaknya kabur, bawa uang orang-orang yang investasi sama dia banyak gitu. Kalau nggak salah ya katanya sampai miliaran itu kalau nggak salah itu. Pokoknya banyak yang ketipu tuh semuanya gitu loh ya kan. Nah sudah ya tuh termasuk siapa tuh itu, Om Yanto tuh.
tuh Om Yanto aja juga yang sebelum-sebelumnya muji-muji si Mbak Sita, akhirnya gigit jari. Dia malah lebih banyak investasinya di tempatnya Mbak Sita itu 300 lebih atau gimana gitu ya kan. Padahal itu bayangin ya, itu kejadiannya kalau nggak salah sekitar kapan ya, 2000 berapa sih itu ya, awal-awal tahun 2010 ke atas deh. Tuh bayangin uang segitu gede banget ya kan. Aduh, apalagi sekarang aja ibaratnya 200-300 juta itu gede ya kan, apalagi zaman dulu tuh, waduh itu sudah. Maka ini buat mas-mas, mbak-mbak, mak-mak yang lain, kalau kebetulan diajakin investasi, biarpun ada teman atau siapa yang udah kelihatannya ikut dan orangnya terpercaya gitu, tetap harus kita selidiki sebaik-baiknya ya kan. Kadang ya kan orang itu asetnya dia bukan asetnya ngaku-ngaku ya. Contohnya si Mbak Sita itu, rumah dan ruko bukan punya dia, masih ngontrak, dia bilang rumah dan ruko dia. Terus mobil yang banyak gitu, dia bilang dia punya semua cash, nggak taunya masih kredit ya kan. Ya pokoknya gitu sudah. Terus keluarga yang dia nunjukin ini saudara dia, ternyata itu pembohong, bukan saudara dia, cuma kenalan di kampung. Ya itu sudah susahnya kayak gitu sudah. Sedangkan ya ini sudah, makanya saya tuh sering kasihan kalau lihat di TV kan, tiba-tiba lihat ada orang-orang yang kena tipu sampai ibaratnya tuh untuk ikut investasi itu mereka sampai jual rumah, jual sawah, jual apa, kebun gitu kan, untuk ikut investasi demi dapat untung sekian. Tapi ya itu ujung-ujungnya ketipu. Jadinya apa? Harta kita hilang. Ya kalau cuma hilang harta nggak apa-apa. Ya nanti kejadian kayak Mbak Lucy ini, bukan cuma uangnya hilang, tapi dia juga terlanjur berutang ke Pegadaian. Dia mesti bayarin bunganya tiap bulan. Sudah itu hubungan pertemanannya dengan si Ellen temannya jadi rusak gara-gara duit segitu ya kan. Nah itu sudah. Sedangkan si Doni juga enak aja dia. Bukan duitnya dia, duitnya Mbak Lucy dia loh, nggak ada ikut tanam modal. Makanya dia gombalin Mbak Lucy ya kan, tuh ikut bisnis ini bisnis itu gitu kan. Mbak Lucy loh pikir suaminya tuh bisa dipercaya, ternyata aduh payah betulan. Nah ini sudah. Jadi dari sini sudah penderitaannya Mbak Lucy dimulai sudah. Habis itu ya udah, kalian tahu sendiri kan ceritanya udah. Kalau bagi yang sudah pernah dengar cerita-cerita saya sebelumnya kan tahu kan gimana Mbak Lucy akhirnya jatuh miskin banget, yang nggak punya duit. Habis itu apa? Ditinggalin sama si Doni, kurang ajar itu kan. Ya ini sudah. Makanya kalau Mbak Lucy nggak ikut bisnis ini, uangnya masih ada. Bukan cuma uangnya Mbak Lucy, uangnya Helen masih ada. Terus uangnya orang tuanya Mbak Lucy juga masih ada, ya kan? Makanya kasihan banget aku. Ya itulah, tapi mau apa, sudah mungkin sudah takdir ya kan. Makanya padahal Mbak Lucy itu bilang seumur-umur loh dia nggak pernah percaya investasi gituan. Tapi karena waktu itu posisinya suaminya di Sidoni itu belum kerja, nggak ada kerjaan gitu selama berapa bulan, nganggur gitu kan. Mereka cuma hidup dari apa? Dari uang tabungannya Mbak Lucy ya kan. Jadi Mbak Lucy itu mikir, aduh kalau gini-gini terus makan dari uang tabungan, sedangkan rumah perlu dibayar kontrakannya, nanti melahirkan butuh biaya, punya baby butuh biaya, dari mana? Makanya Mbak Lucy itu jadi tergiur juga ikut investasi. Padahal sebelum-sebelumnya dia tuh nggak mau ikut gitu-gitu gitu loh baratnya ya kan ya. Tapi sudah, nasi sudah menjadi bubur, mau bilang apa ya, kita nikmati. Dikasih kerupuk, dikasih ayam suwir, kasih sambal. Maaf loh ya, saya ketawa ini bukannya karena saya mengetahui nasibnya Mbak Lucy, enggak. Maksud kita kalau sudah nasi sudah menjadi bubur ya mau kita apain lagi sudah. Mau kita tangisin uangnya nggak akan kembali. Mau kita kejar-kejar si Sita itu biar bagaimanapun nggak akan kembali uangnya. Pasti ujung-ujung dia akan bilang uangnya udah habis buat foya-foya. Biasa begitu kan para penipu ya kan. Makanya kita aja yang harus hati-hati dalam memilih teman dan juga dalam berinvestasi, apalagi kalau dalam jumlah yang besar ya kan. Oke,
segini dulu ya cerita dari saya. Semoga kalian terhibur dan suka. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Bye-bye.